Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anur dan teman-teman semua. Perkenankan kami kelompok 7 di sini akan menyampaikan sedikit mengenai chapter 12 yaitu System Design. Kami beranggotakan ada saya sendiri Oktaviana Anggita Putri dengan NIM F03191103 serta ada rekan saya Puspa Inggerjati Putri dengan NIM F03191106, Rahma Widaningrum dengan NIM F03191111 dan Rena Rizky Salsabila dengan NIM F03191115. Yang pertama, apa itu desain sistem? Desain sistem adalah spesifikasi dari solusi terperinci berbasis komputer. Informasi desain sistem didefinisikan sebagai tugas-tugas yang berfokus pada solusi terperinci berbasis komputer. Jadi, sementara analisis sistem menekankan masalah bisnis, desain sistem berfokus pada masalah teknis atau implementasi sistem. Desain sistem didorong oleh konsep teknikal dari perancang sistem, sedangkan analisis sistem hanya sebagai fasilitator saja. Pada kenyataannya, banyak perusahaan membeli lebih banyak perangkat lunak daripada yang mereka buat sendiri. Banyak sistem sekarang ini yang cukup umum sehingga vendor komputer ini telah mencantumkan secara memadai, tetapi masih jarang juga, terutama untuk yang perangkat lunak sempurna, sehingga masih disediakan paket perangkat lunak sempurna yang dapat dibeli dan mungkin dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan pengguna akhir. Yang berikutnya masuk ke pendekatan desain sistem. Yang pertama ada model driven approach atau pendekatan berbasis model. Model driven design ini adalah pendekatan desain sistem yang menekankan pada penggambaran model sistem untuk mendokumentasikan aspek teknis dan implementasi dari suatu sistem. Saat ini pendekatan berbasis model hampir selalu ditingkatkan dengan penggunaan alat otomatis. Desainer dan organisasi lain memerlukan penggunaan case berbasis repository atau alat pemodelan karena alat case menawarkan konsistensi dan kelengkapan serta pemeriksaan kesalahan berbasis aturan. Untuk tadinya di dalam model driven approach ini ada model structured design, lalu ada information engineering, ada prototyping, dan yang keempat ada object oriented design. Yang pertama, modern structured design. Desain terstruktur modern adalah teknik berorientasi proses untuk memecah program besar menjadi hierarki modul yang menghasilkan program komputer yang lebih mudah diimplementasikan dan dipelihara atau diubah. Desain terstruktur ini dianggap sebagai teknik yang berorientasi pada proses karena penekanannya adalah pada blok bangunan proses dalam sistem informasi, khususnya proses perangkat lunak. Desain terstruktur berupaya memasukkan program ke dalam top-down hierarki modul yang memiliki properti berikut. Yang pertama, modul harus sangat kohesif, artinya setiap modul harus menyelesaikan satu dan hanya satu fungsi. Ini membuat modul dapat digunakan kembali dalam program mendatang. Lalu yang kedua, modul harus digabungkan secara longgar. Dengan kata lain, modul harus saling bergantung minimal satu sama lain. Ini meminimalkan efek perubahan masa depan dalam satu modul terhadap modul lainnya. Di sini tersedia gambar mengenai contoh hasil akhir desain. Katakanlah seorang member ingin memperpanjang keanggotaannya. Maka di sini perlu disiapkan member account yang lama, lalu dianalisis apakah itu akan diterima kembali ataupun tidak, lalu mengenai bagaimana reviewnya terhadap member tersebut, sehingga menghasilkan apakah member tersebut dapat memperpanjang keanggotaannya ataupun pengajuan tersebut ditolak. Yang kedua, information engineering. Information engineering adalah teknik yang digerakkan oleh model dan berpusat pada data, tetapi peka terhadap proses untuk perencanaan, analisis, dan perancangan sistem informasi. Alat utama information engineering adalah diagram model data. Information engineering ini melibatkan pelaksanaan analisis kebutuhan area bisnis dari mana aplikasi sistem informasi dibuat dan diprioritaskan. Aplikasi yang diidentifikasi dalam information engineering menjadi proyek di mana metode analisis dan desain sistem lain dimaksudkan untuk diterapkan dalam rangka mengembangkan sistem produksi. Contoh diagram model data information engineering adalah seperti pada gambar tersebut, di mana terdapat beberapa entitas, lalu berserta dengan atribut-atributnya, memiliki hubungan atau relasi antara satu dengan yang lainnya.
Yang ketiga ada prototyping. Saat ini banyak analis dan desainer lebih memilih pembuatan prototipe, pendekatan berbasis teknik modern untuk desain. Pendekatan prototyping adalah proses berulang yang melibatkan hubungan kerja yang erat antara perancang dengan pengguna. Pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, pembuatan prototipe mendorong dan membutuhkan partisipasi aktif pengguna akhir. Yang kedua, iterasi dan perubahan adalah konsekuensi alami dari pengembangan sistem, di mana pengguna akhir cenderung berubah pikiran. Pembuatan prototipe lebih cocok untuk situasi natural ini karena mengasumsikan bahwa prototipe berkembang melalui iterasi ke dalam sistem yang diperlukan. Yang ketiga, seringkali dikatakan bahwa pengguna akhir tidak sepenuhnya mengetahui persyaratan mereka sampai mereka melihatnya diterapkan. Jika demikian, pembuatan prototipe mendukung filosofi ini. Lalu yang keempat, prototipe adalah model aktif, bukan pasif, yang dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan dialami oleh pengguna akhir. Lalu yang kelima, prototipe yang disetujui adalah pekerjaan yang setara dengan spekulasi desain kertas, dengan satu pengecualian, yaitu kesalahan dapat dideteksi lebih awal. Lalu yang ke 6. Pembuatan prototipe dapat meningkatkan kreativitas karena memungkinkan umpan balik pengguna yang lebih cepat, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang ketujuh, pembuatan prototipe mempercepat beberapa fase siklus hidup, mungkin melewati beberapa pemrograman. Namun ada juga kerugian atau kesulitan untuk menggunakan pendekatan prototipe, di mana sebagian besar dapat diringkas dalam satu pernyataan, yaitu pembuatan prototipe mendorong jalan pintas yang keliru melalui siklus hidup. Desain dengan membuat prototipe tidak selalu memenuhi semua persyaratan desain. Misalnya, prototipe tidak selalu mengatasi masalah kinerja yang penting dan batasan penyimpanan. Prototipe jarang menggabungkan kontrol internal, dan sehingga analis atau desainer itu harus tetap menentukan penggabungan tersebut. Berikut terdapat contoh dari sebuah screen prototype, di mana untuk suatu member di dalamnya ada informasi-informasi mengenai nama, alamat, lalu bagaimana statusnya, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada Object-Oriented Design. Teknik ini merupakan perluasan dari strategi analisis berorientasi objek. Teknik Object-Oriented Design ini digunakan untuk menyempurnakan definisi persyaratan objek yang diidentifikasi sebelumnya selama analisis dan untuk menentukan objek khusus desain. Misalnya, berdasarkan keputusan implementasi desain, selama Object-Oriented Design ini, desainer mungkin perlu merevisi data atau karakteristik proses untuk objek yang ditentukan selama analisis sistem. Demikian juga, keputusan implementasi desain mungkin mengharuskan perancang mendefinisikan sekumpulan objek baru yang akan membentuk layar antarmuka yang dapat berinteraksi dengan pengguna dalam sistem baru. Berikut terdapat contoh model desain berorientasi objek. Saya Puspa Jati Putri, F03191106 akan melanjutkan mengenai pendekatan dari desain sistem yang tadi sudah dijelaskan oleh Oktaviana Anggita. Selanjutnya adalah untuk pendekatan desain sistem yang kedua yang dinilai cukup populer gitu ya. Nah, itu adalah RAD atau Rapid Application Development, yang mana merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik, terutama teknik informasi yang berbasis data, dengan menggunakan teknik prototyping dan juga Joint Application Development atau JAD. Nah, di sini developer itu dia akan menggunakan teknik yang terstruktur untuk membuat data yang semacam kayak pendahuluan dulu dan juga model proses yang kemudian akan di-convert gitu ya ke dalam bentuk prototyping untuk membantu analisis dalam memverifikasi dan juga menyaring data hingga menghasilkan data yang memang sudah benar-benar siap untuk dijadikan acuan membangun sistem yang baru. Nah, selanjutnya adalah JAD atau Joint Application Development yang menjadi elemen yang penting karena memang dia itu selain melengkapi analisis, tapi memang sistem ini itu dia menekankan pada partisipasi dari stakeholder, ya kayak sistem owner, sistem user, sistem designer, sistem analis, sistem builder, seperti itu, dengan metode yang bertemu langsung, tatap muka, kayak misal dengan kegiatan lokakarya atau yang lain sebagainya. Itu dimaksudkan untuk membahas suatu masalah dari desain ini dan juga membahas tentang hasil kinerja. Selanjutnya untuk pendekatan yang ketiga adalah fast system,
design strategies, yang mana merupakan teknik sistem desain yang tidak memaksakan untuk menggunakan teknik itu dengan satu metode saja gitu, atau dapat menggabungkannya dengan teknik-teknik yang lain. Nah, berdasarkan studi kasus dari Soundstage, dia akan mendemonstrasikan metode-metode ini dalam konteks penugasan pertama yang khas untuk seorang analis sistem. Teknik analis sistem akan diterapkan dalam information system building blocks, yang kedua adalah system development phases, yang ketiga adalah test that implement of phase. Nah, kita akan mulai dengan mempelajari dari desain sistem yang berkaitan dengan in-house development atau project build. Untuk subbab selanjutnya adalah sistem design for in-house development, the build solution. Mohon maaf sebelumnya karena di PPT gambar figur 12.5-nya ngeblur, jadi teman-teman bisa cek sendiri ya di ebook masing-masing. Kita lihat di figur 12 strip 5, di mana desain sistem untuk proyek pengembangan in-house ditempatkan dalam konteks yang berhubungan dengan siklus hidup sistem atau life cycle cycles gitu. Kita bisa lihat bahwa pada siklus tersebut, proposal sistem yang disetujui dari fase analisis keputusan akan memicu fase desain. Di mana fase desain ini itu bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang tentu saja memenuhi syarat ya, dan juga diharapkan bisa lebih friendly gitu ke usernya atau penggunanya. Lalu analis juga berusaha untuk menyajikan spesifikasi yang jelas dan lengkap kepada para programmer dan juga teknisi komputer. Lalu ketika spesifikasi dari desain fisik itu sudah disetujui, maka akan memicu fase konstruksi dari proyek pengembangan in-house. Nah, lalu untuk figur 12 strip 6 itu menjelaskan diagram tugas atau tes diagram yang akan menggambarkan pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tahap desain. Yang mana kita akan bahas sebentar lagi, di mana diagram tugas ini itu dia lebih menjelaskan terkait kayak pendekatannya, alatnya, tekniknya seperti itu, bukan menjelaskan lagi tentang metodologinya gitu. Nah, di diagram tugas ini tuh sebenarnya dia cuma template gitu, jadi semacam hanya gambaran umum aja yang mana bisa di-adjust sama sistem analis sendiri-sendiri gitu, karena kebutuhan dari desain sistem itu kan pasti beda-beda ya, jadi bisa disesuaikan, bisa di-adjust, yang mana ketika ada keunikan dari sistem desainnya bisa disesuaikan gitu, teknik alat pendekatan yang mungkin cocok untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk pada tes yang pertama, yaitu tugas 5.1, yaitu adalah mendesain arsitektur aplikasi atau design the application architecture. Nah, arsitektur aplikasi itu sebenarnya apa? Yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun satu, lebih, atau semua sistem informasi dalam hal data, proses, interface, dan komponen jaringan lainnya. Nah, tugas ini itu diselesaikan dengan model data dan model proses yang tadi udah dibuat untuk analisis kebutuhan ya, mengingat karena memang pada tahap pendahuluan itu harus menyusun yang namanya model data, model proses, solusi target, dan keputusan distribusi. Nah, contohnya adalah tujuan dari tugas yang pertama ini kan dia emang untuk menentukan arsitektur aplikasi. Nah, PDFD atau Physical Data Flow Diagram itu digunakan untuk menetapkan proses fisik dan juga penyimpanan data atau database di seluruh jaringan, yang mana PDFD ini akan dibahas secara mendetail pada bab 13 mendatang. Nah, untuk menyelesaikan aktivitas ini, analis mungkin melibatkan sejumlah pihak-pihak terkait. Nah, itu kayak sistem designer dan juga sistem user. Nah, sistem user terlibat dalam aktivitas dalam membantu mengatasi masalah data bisnis, proses, dan lokasi. Sedangkan untuk sistem designer itu yang dengan spesialisasi yang berbeda-beda itu berperan penting dalam penyelesaian aktivitas ini. Jadi kayak termasuk administrator data dan database, administrator dan insinyur jaringan, administrator aplikasi, dan juga pakar-pakar di bidang lainnya gitu.
Nah, sehingga hasil utama dari tugas ini adalah arsitektur aplikasi dan juga analisis distribusi, yang mana dia berfungsi sebagai blueprint untuk aktivitas fase desain yang dihapus berikutnya. Selanjutnya, saya Rahma Widaningrum akan menjelaskan mengenai tugas 5.2, yaitu Design the System Database. Di tugas ini adalah mengembangkan spesifikasi desain database yang sesuai. Database ini merupakan sumber yang digunakan secara bersama-sama. Desainer di tugas ini harus menganalisis bagaimana program akan mengakses data untuk meningkatkan performansi. Lalu masalah lain yang perlu diperhatikan selama mendesain database meliputi persyaratan ukuran record dan besarnya tempat penyimpanan. Desainer juga harus mendesain kontrol internal. Tujuan dari tugas ini yaitu mempersiapkan spesifikasi desain teknis untuk sebuah database yang akan dapat beradaptasi dengan persyaratan dan pengembangan di masa yang akan datang. Pihak yang terkait di sini ada sistem analyst yang akan berpartisipasi dalam pemodelan database yang memfasilitasi tugas ini. Lalu ada sistem designer, ini bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas. Lalu ada administrator data, ini berpartisipasi dalam penyelesaian desain database. Lalu ada terakhir sistem builder yang berpartisipasi ketika diminta untuk membangun sebuah database prototype untuk proyek. Input kunci dari kegiatan ini adalah keputusan arsitektur aplikasi dan analisis distribusi dari tugas desain sebelumnya. Hasil utama dari tugas ini berupa skema database yang merupakan model struktural untuk sebuah database. Skema tersebut berupa peta dari record dan hubungan yang harus diimplementasikan oleh database. Selanjutnya, tugas 5.3, mendesain antarmuka sistem atau desain di sistem interface, di mana desainer ini bekerja sama dengan pengguna sistem untuk mengembangkan input, output, dan spesifikasi dialog. Ide dan opini mereka ini harus dipertimbangkan berkenaan dengan dialog yang mudah dipelajari dan digunakan untuk sistem baru tersebut. Output transaksi akan sering didesain sebagai pre-printed form yang di sanalah detail transaksi akan dicetak. Kontrol internal ini harus ditentukan untuk memastikan bahwa output tidak hilang, salah rute, salah pakai, maupun tidak lengkap. Contoh dari desain output ini adalah screen time prototype output. Lalu bagi input sendiri menjadi hal yang sangat penting untuk mendesain metode data capture yang nantinya akan digunakan. Di sini kita perlu membuat penyimpanan data pada form yang mudah dilakukan, namun di saat yang sama juga perlu menyederhanakan entry data dari form ke dalam komputer atau dalam media yang dapat dibaca komputer. Kita harus menentukan control editing untuk memastikan akurasi data input. Contoh desain input ini berupa screen prototype input. Lalu, pada desain antarmuka dan dialog, desain tersebut harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti familiaritas terminal, error dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi atau ditemui oleh pengguna akhir, lalu ada kebutuhan akan instruksi tambahan atau bantuan pada titik-titik tertentu, dan ada pula isi serta layout screen. Contoh dari desain antarmuka, ini adalah screen prototype dialog antarmuka. Pihak yang terkait di sini adalah yang pertama, sistem user yang harus terlibat dalam dialog input, output, dan antarmuka. Mereka harus bekerja di situ, dan juga tingkat keterlibatan pengguna sistem ini ditekankan pada usaha desain yang melibatkan prototyping. Lalu ada system designer, mereka bertanggung jawab terhadap penyelesaian kegiatan ini, yang membutuhkan keahlian desainer sistem yang memiliki spesialisasi pada desain antarmuka pengguna grafis. Lalu ada tambahan sistem builder yang dapat mengonstruksi berbagai macam desain screen bagi pengguna untuk meninjau ulang selama mendesain dengan menggunakan prototyping. Hasil utama dari tugas desain ini adalah spesifikasi database, input, dan output yang lengkap. Selanjutnya, di tugas 5.4, Package Design Specification atau mengemas
spesifikasi desain, di mana tugas desain final ini melibatkan pengemasan seluruh spesifikasi dari tugas desain sebelumnya ke dalam satu set spesifikasi yang akan memandu kegiatan programmer komputer selama fase kontraksi metodologi pengembangan sistem. Tugas ini sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama, bagaimanakah pemberi batas antara tanggung jawab desainer sistem dan program komputer. Dan yang kedua adalah apakah metodologi dan solusi membutuhkan desain keseluruhan struktur program. Pihak yang terkait di sini ada sistem analis yang dibantu dengan sistem designer yang mereka akan menyelesaikan tugas ini. Lalu ada sistem user yang melihat dan menyetujui output, input, dan dialog dari sistem tersebut. Lalu ada sistem owner yang mereka harus mendapatkan kesempatan terakhir untuk menanyakan kelayakan proyek dan memutuskan apakah proyek harus diperbaiki, diakhiri, atau disetujui untuk memulai konstruksi. Lalu ada staff audit, ini mereka memberikan keputusan mengenai kontrol internal pada sebuah sistem baru. Input kunci dari tugas ini adalah berbagai macam spesifikasi database, input, dan output. Lalu, hasil utama ini berupa spesifikasi desain yang sesuai untuk mengkonstruksi sistem baru, di mana spesifikasi itu akan diserahkan kepada tim system builder atau pengguna sistem melalui repositori proyek. Selanjutnya, tugas terakhir yaitu 5.5, yaitu update project plan atau memperbarui rencana proyek, di mana di sini kita harus mengevaluasi kembali kelayakan proyek dan memperbarui rencana proyek. Pihak yang terkait di tugas ini adalah manajer proyek bersama dengan sistem owner dan seluruh tim proyek mereka memfasilitasi tugas ini. Kalau ada sistem analis dan sistem owner, mereka adalah individu kunci di tugas ini, di mana analisis dan pemilik harus mempertimbangkan suatu kemungkinan bahwa berdasarkan pekerjaan desain yang sudah selesai, maka keseluruhan jadwal proyek, estimasi biaya, dan estimasi lain mungkin harus disesuaikan. Tugas ini dipicu ketika manajer proyek memutuskan bahwa desain telah selesai. Hasil utamanya adalah rencana proyek yang telah diperbarui. Rencana yang telah diperbarui ini sekarang harus mencakup rencana detail yang harus diikuti pada fase konstruksi. Lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu System Design for Integrating Commercial Software Device Solution, atau desain sistem untuk mengintegrasikan perangkat lunak komersial solusi membeli. Di subbab ini, yang pertama dibahas mengenai desain sistem untuk solusi perangkat lunak, COTS atau disebut Commercial of the Cells, di mana di desain ini, pernyataan persyaratan bisnis untuk perangkat lunak dan integrasinya sebagai sebuah solusi bisnis memicu tidak munculnya satu seri fase dari proses pengembangan in-house. Perbedaan yang sangat mencolok antara pembelian dengan proses pengembangan in-house adalah pencantuman fase procurement baru dan fase analisis keputusan khusus untuk menekankan perangkat lunak dan berbagai layanan. Kemudian, ketika sistem baru dibutuhkan, dalam pemilihan produk yang tepat, ini akan sangat sulit. Dari situ, analisis sistem menjadi sangat terlibat dalam procurement beberapa paket perangkat lunak. Tujuan dari fase analisis, keputusan, dan procurement adalah untuk, yang pertama, mengenali dan meneliti produk spesifik yang dapat mendukung solusi yang direkomendasikan untuk sistem informasi target, lalu mengumpulkan evaluasi dan memberi peringkat proposal vendor. Lalu yang ketiga ada memilih dan merekomendasikan proposal vendor terbaik. Dan yang keempat adalah melakukan kontak dengan vendor yang diberikan untuk mendapatkan produk. Pada bagian ini, kita akan memeriksa beberapa tugas yang terlibat dalam penyelesaian fase procurement dan analisis keputusan untuk solusi membeli. Di sini menggunakan diagram kerja atau diagram tugas untuk fase procurement yang menggambarkan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan fase procurement dan analisis keputusan untuk solusi proyek membeli. Diagram ini juga menjelaskan pendekatan
peralatan, dan teknik yang perlu dipertimbangkan untuk masing-masing tugas desain. Dua tugas pertama ini berupa 4.1 dan 4.2 adalah tugas tahap procurement atau pengadaan, dan tugas lainnya untuk 5A poin 1, 5A.2, dan 5A.3 adalah tugas yang terkait dengan analisis keputusan. Masuk ke tugas 4.1, yang pertama adalah Research Technical Criteria and Option atau meneliti pilihan kriteria teknis. Tugas pertama ini intinya adalah meneliti alternatif teknis. Tugas ini mengidentifikasi spesifikasi yang penting untuk perangkat lunak dan atau perangkat keras yang harus dipilih. Tugas tersebut melibatkan fokus pada persyaratan perangkat lunak dan maupun perangkat keras yang ditentukan pada fase analisis persyaratan. Persyaratan tersebut menentukan fungsionalitas, fitur, dan parameter performansi penting untuk perangkat lunak maupun perangkat keras baru. Sumber informasi lain untuk mengadakan penelitian meliputi yang pertama, standar internal yang sudah ada untuk pemilihan perangkat kertas dan perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada layanan informasi yang terutama dimaksudkan untuk terus-menerus mensurvei pasar untuk produk baru dan memberikan saran kepada pembeli prospektif tentang spesifikasi apa saja yang harus dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, berupa surat kabar dan tabloid perdagangan yang menawarkan berbagai artikel dan pengalaman mengenai berbagai tipe perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat dipertimbangkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi vendor potensial yang akan menyediakan produk yang perlu dipertimbangkan. Pihak yang terkait yaitu adalah manajer proyek yang memfasilitasi tugas ini. Lalu ada sistem desainer, mereka bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas. Desainer tersebut akan mencari input dari berbagai ahli teknis, termasuk di dalamnya administrator data. Lalu ada administrator database, lalu administrator jaringan, dan administrator aplikasi. Input kunci di tugas ini adalah pernyataan persyaratan bisnis untuk perangkat lunak yang ditentukan pada fase analisis persyaratan. Hasil utamanya adalah daftar vendor potensial, pilihan produk, dan kriteria teknis. Untuk menyelesaikan tugas ini, desainer harus mengadakan penelitian ekstensif untuk mendapatkan fakta penting mengenai produk dan vendor perangkat keras atau perangkat lunak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, tes 4.2 aktivitasnya meminta proposal atau kutipan dari vendor. Solicitation test ini membutuhkan persiapan dengan salah satu dari dua dokumen. Dua dokumen ini diantaranya RFQ atau Request for Quotations dan RFP atau Request for Proposals. Untuk RFQ ini digunakan ketika telah memutuskan suatu produk tertentu, sedangkan untuk RFP digunakan ketika beberapa vendor dan atau produk berbeda menjadi kandidat, menjadi pilihan-pilihannya. Tujuannya sendiri untuk mengkomunikasikan persyaratan dan fitur yang diinginkan kepada calon vendornya. Untuk RFQ dan RFP ini harus dikategorikan mana yang wajib, mana yang sangat penting, atau mana yang diinginkan. Untuk persyaratannya ini dapat diklasifikasikan oleh dua kriteria alternatif, yaitu yang memenuhi kebutuhan sistem dan yang memenuhi kebutuhan dari vendor, di mana yang memfasilitasi tugasnya ini merupakan manajer proyek. Sedangkan untuk sistem desainer ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan aktivitas ini dan dapat mencari masukan dari data dan administrator basis data, administrator jaringan, dan administrator aplikasi saat menulis RFQ atau RFP. Input utamanya ini merupakan vendor potensial, opsi, dan kriteria teknis yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk kualitas RFP sendiri itu berdampak signifikan pada kualitas dan kelengkapan proposal yang dihasilkan. Selanjutnya, tes 5A.1 mengenai validate vendor claims and performance. Setelah RFP atau RFQ dikirimkan ke calon vendor,
Hal ini itu merupakan awal dari penerimaan proposal dan atau quotes. Klaim dan kinerja harus divalidasi. Tujuannya sendiri untuk memvalidasi permintaan proposal dan quotes yang diterima dari vendor. Sistem desainer bertanggung jawab untuk menyelesaikan aktivitas ini yang mungkin melibatkan individu-individu dalam validasi proposal, administrator data dan database, administrator jaringan, dan administrator aplikasi. Proposal vendor yang terbukti menjadi proposal atau klaim yang divalidasi dan lainnya yang klaimnya tidak divalidasi dinyatakan sebagai keluaran utama dari tugas ini. Desainer sendiri harus mengumpulkan dan meninjau semua fakta yang berkaitan dengan persyaratan dan fitur produk, meninjau proposal vendor, dan harus menghilangkan semua proposal yang tidak memenuhi semua persyaratan wajib. Untuk proposal yang tidak dapat memenuhi satu atau lebih persyaratan yang sangat penting, verifikasi bahwa persyaratan atau fitur dapat dipenuhi dengan cara lain. Sedangkan untuk setiap proposal vendor yang tidak dieliminasi, desainer harus memvalidasi klaim dan janji vendor terhadap kriteria validasi. Hal tersebut itu dapat divalidasi dengan kuesioner dan daftar periksa lengkap yang termasuk dalam RFP. Dengan referensinya diberikan vendor yang sesuai untuk panduan pengguna dan teknis. Kemudian tes 5.5a.2 mengenai evaluate and rank vendor proposals. Evaluation dan ranking ini merupakan cost benefit analysis yang lain yang dilakukan selama development system. Kriteria evaluation dan scoring sistem itu harus ditetapkan sebelum evaluasi yang sebenarnya terjadi. Mengapa? Karena agar tidak bias kriteria dan penilaiannya secara tidak sadar mendukung salah satu proposal. Untuk menyelesaikan kegiatannya, tanggung jawab berada pada sistem desainer. Sistem desainer ini melibatkan beberapa ahli dalam mengevaluasi dan memeringkat proposal, termasuk administrator data dan database, administrator jaringan, dan administrator aplikasi. Inputnya adalah memasukkan proposal yang divalidasi dan kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk memeringkat proposal. Desainer terlebih dahulunya itu harus mengumpulkan dan meninjau semua detail tentang proposal yang divalidasi. Nah, setelah itu, desainer harus menetapkan kriteria evaluasi dan sistem penilaiannya. Beberapa metode itu menyarankan persyaratan dibobotkan pada skala poin, tetapi pendekatan yang lebih baik yaitu menggunakan dollar and cents dan cents. Mengapa? Karena sistem moneter lebih mudah dipertahankan oleh manajemen daripada poin. Salah satu tekniknya yaitu mengevaluasi proposal berdasarkan hard dan soft dollar. Hard dollar cost sendiri merupakan biaya yang harus dibayar kepada vendor yang dipilih untuk peralatan atau perangkat lunak, sedangkan untuk soft dollar cost adalah tambahan biaya yang akan dikeluarkan jika vendor dipilih. Terus yang utah sekalian, Bu An. Lalu untuk tes 5A.3 mengenai award or let contract and debrief vendors. Pada langkah selanjutnya itu penyajian rekomendasi kepada manajemen hingga persetujuan akhir. Kegiatannya meliputi pembekalan atau debriefing vendor yang merugi. Kontrak harus dibuat dan diberikan kepada winning vendor setelah mendapatkan persetujuan manajemen. Tujuannya sendiri untuk menegosiasikan kontrak dengan vendor yang memberikan winning proposal dan untuk melakukan wawancara dengan vendor yang mengajukan losing proposal. Inputnya adalah rekomendasi hardware dan software serta proposal yang belum divalidasi dari tugas evaluation sebelumnya. Untuk menyelesaikan tugas, desainer terlebih dahulu harus menyajikan rekomendasi hardware dan software untuk persetujuan akhir. Setelah keputusan persetujuan hardware dan software terakhir dibuat, kontrak harus dinegosiasikan dengan winning vendor. Tidak ada keputusan akhir tanpa persetujuan dari akuntan atau manajemen yang berkualifikasi untuk menjaga hubungan baiknya dan karena hal kesopanan, maka pembekalan proposal untuk vendor yang kalah tetap disediakan. Tujuannya sendiri untuk mengarahkan informasi vendor yang kalah tentang kelemahan yang tepat dalam proposal atau produk mereka.
Lalu yang terakhir mengenai impact of prioritization on remaining life cycle phases. Jika hanya membeli atau membangun sistem yang memenuhi persyaratan sistem target ini tidak cukup, sehingga analis harus mengintegrasikan atau menghubungkan sistem baru ke berbagai sistem lain yang ada yang penting untuk bisnis. Banyak dari sistem ini mungkin menggunakan teknologi, teknik, dan struktur file yang sangat berbeda. Maka analis harus mempertimbangkan bagaimana sistem target cocok dengan federasi sistem yang menjadi bagiannya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.